Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 20 ayat 10 hingga ke 17 dengan tajuk ini, bagaimana rupa tubuh kebangkitan kita. Mari kita baca dari ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Apabila Yohanes dan Petrus mendapati kubur Yesus kosong, mereka pulang ke rumah. Ya, dalam ayat 10 sebelum ini, Maria Magdalena tetap berada di kawasan kubur itu. Dan Alkitab mencatatkan dalam ayat 11 ini bahwa Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dalam keadaan sedih, Maria masih mencari tubuh Yesus. Nah, sebentar lagi Yesus akan menampakkan dirinya kepada Maria. Dan Maria merupakan orang pertama yang telah melihat kemunculan Yesus selepas kebangkitannya. Amin. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, siapa yang Maria nampak di dalam kubur? Apakah kepentingan mereka berada di sana? Lihat juga Matius 28 ayat 5 hingga ke 6. Soalan yang kedua, apa yang dapat kita belajar tentang tubuh Yesus dalam kebangkitannya dan penampilannya kepada Maria? Kenapakah kebangkitan fisikal Yesus penting? Kita kembali kepada soal yang pertama ini. Siapa yang Maria nampak di dalam kubur itu? Apakah kepentingan mereka berada di sana? Maria nampak dua malaikat di dalam kubur. Mereka merupakan utusan Allah. Ya, malaikat adalah utusan Allah yang akan memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Ya, mereka juga berada di sana untuk menghiburkan Maria yang masih sedih, menangis. Maria masih menyangka bahwa tubuh Yesus telah diambil orang. Dan dalam Matius 28 ayat 5 dan 6 ini mencatat kesaksian dua malaikat itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti
yang telah dikatakannya, haleluya, mari lihatlah tempat ia baring. Hukum Allah memerlukan sekurang-kurangnya 2 saksi untuk mengesahkan sesuatu kebenaran. Kedua-dua malaikat yang Maria nampak, mereka adalah para utusan Allah yang telah datang menyampaikan suatu berita penting. Mereka memberi kesaksian dengan mengatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Amin. Mereka telah memberi pengesahan yang teguh kepada kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Amin. Jadi kita lihat soalan yang kedua sekarang. Apa yang dapat kita belajar tentang tubuh Yesus dalam kebangkitannya dan penampilannya kepada Maria? Kenapakah kebangkitan fisikal Yesus penting? Tubuh Yesus sebelum ini telah didera, dicambuk, dan dipukul. Wajahnya pun tidak dapat dikenali seperti yang pernah dinubuatkan dalam Yesaya 52 ayat 14 ini. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Yesus mati dalam bentuk tubuh manusia. Dan Yesus bangkit juga dalam bentuk tubuh manusia. Tetapi dalam keadaan tubuh yang baru dan mulia. Nah, ini dibuktikan dengan Yesus dapat menampakkan diri kepada sekurang-kurangnya 500 orang dalam waktu yang singkat. Ya, menampakkan diri kepada sekurang-kurangnya 500 orang. Dan Yesus pernah berjalan menembus pintu yang terkunci. Kita akan lihat nanti dalam ayat 19 dalam bab 20 ini ya. Namun tubuhnya tetap memiliki tanda-tanda fisik ya, seperti Maria yang masih dapat menyentuh dan memegang Yesus. Nah, begitu juga nanti Yesus membenarkan seorang dari 11 muridnya, yaitu Thomas, yang akan menyentuh Yesus dan menunjukkan bekas paku di tangan dan kaki Yesus, yaitu dalam ayat 27 nanti. Jadi saudara, soalannya, kenapakah kebangkitan Yesus dalam tubuh itu penting? Dan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak bangkit dalam atau muncul dalam bentuk roh seperti hantu. Yesus bangkit dan Yesus mengambil bentuk tubuh fisikal manusia. Nah, inilah yang coba ataupun dipertikaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15. Terutamanya soalan ayat 35 ini dalam bab tersebut ya. Tetapi mungkin ada orang yang tertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ya saudara, soalan ini timbul karena ada orang yang menganggap bahwa tubuh fisikal itu adalah rosak dan berdosa. Hanya roh atau rohani yang sempurna. Nah, untuk inilah Paulus mengatakan, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, Paulus menjelaskan lagi bahwa tubuh yang baru dari kebangkitan adalah tubuh yang mulia. Ya, mulia yang bukan seperti tubuh duniawi. Dan tubuh yang mulia kita nanti tidak akan binasa dan adalah mulia sama seperti tubuh Yesus. Dalam Filipi
bab 3 ayat 20 dan 21 ini berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam syurga. Di mana? Di dalam syurga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow, saudara, sungguh luar biasa ayat ini. Paulus mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam syurga. Haleluya. Inilah jaminan keselamatan kita. Tempat kita ya sudah reserve. Tempatnya sudah reserve untuk kita, yaitu simpan untuk kita. Tempat kita adalah di dalam syurga. Itulah alamat tetap kita. Dan kita akan mengalami total makeover, yaitu perubahan yang paling luar biasa, yaitu permuliaan kita, atau dalam bahasa Inggris our glorification, yaitu kita akan mendapat tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Amin. Jadi kesimpulannya, kebangkitan Yesus dalam bentuk fisikal adalah sangat penting, menunjukkan bahwa orang-orang percaya yang mati nanti juga akan dibangkitkan. Ya, kita akan dibangkitkan. Dan kebangkitan kita adalah kebangkitan kepada tubuh yang baru, yaitu tubuh syurgawi yang mulia dan sempurna. Dalam tubuh baru yang mulia ini, tidak akan ada lagi kecacatan, tidak akan ada lagi kelemahan, tidak ada lagi sakit penyakit. Amin. Nah, ini sememangnya tubuh yang sempurna. Dan ini adalah harapan bagi kita, bahwa kehidupan kekal itu adalah nyata. Dan kemenangan dalam hidup itu juga adalah nyata dalam Yesus Kristus. Amin. Saya ulang, kehidupan kekal itu adalah nyata, dan kemenangan dalam hidup itu adalah nyata. Nah, inilah yang memberi harapan dan keyakinan dalam hidup orang-orang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang termulia, yang teragung, yang paling berkuasa, segala puji, sembah, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu yang memberi pencerahan, hikmat, dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Karena Yesus bangkit, kami juga akan ada kebangkitan. Haleluya. Dan kebangkitan kami tidak akan membawa kami kepada penghakiman. Kebangkitan kami akan membawa kami kepada tidak akan membawa kami kepada penghukuman dan kebinasaan. Tetapi sebaliknya, kebangkitan kami akan membawa kami kembali kepada pangkuan Bapa dalam kemuliaan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang sempurna, tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Haleluya. Ya Bapa, kami percaya Engkau yang telah menyempurnakan keselamatan kami melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Engkau juga akan memelihara dan melindungi keselamatan kami hingga akhir. Engkau Bapa tidak akan sia-siakan pengorbanan Yesus. Engkau Bapa yang telah memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai akhir, hinggalah kedatangan Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya kebenaran dari pelajaran hari ini akan meneguhkan lagi kepercayaan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dibelenggu dosa dimerdekakan, yang berada dalam kegelapan mendapat terang hidup, yang sesat menemukan kebenaran yang memerdekakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.